发出这回廊。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat Lord Qingchen bersama rombongan telah memasuki reruntuhan kuno yang di dalamnya terdapat istana Piao Miao yang mengundang mereka semua. Di lantai pertama di sana tidak terjadi apapun sampai akhirnya semua orang pun memasuki lantai kedua. Dan di sanalah sesuatu yang mengejutkan pun terlihat, di mana lantai kedua ini sungguhlah berbeda dengan lantai pertama, yakni di sini terdapat formasi besar yang mampu membingungkan siapapun yang memasukinya. Yang bahkan salah satu dari mereka ada yang meregang nyawa akibat bertindak gegabah. Namun salah satu dari tiga tetua nampak sudah mengetahui mengenai cara mengatasi formasi ini. Alhasil semua orang pun mengikutinya. Ternyata diketahui kalau semua tempat di reruntuhan ini sebenarnya berasal dari dunia asing, tepatnya Sekte Yimo yang merupakan kampung halaman tetua duo. Selain itu dia juga mengetahui mengenai formasi ini yang juga berasal dari klannya. Yang dimaksudkan untuklah mencari jenius langka dengan cara mengujinya menggunakan formasi ini. Akan tetapi meski begitu tetua duo tidaklah mengetahui cara menerobos formasi ini. Jadinya mereka pun memilih untuk mengikuti salah satu tetua di sana. Sampai akhirnya semua orang pun sampai pada sebuah pintu besar dan untuk membukanya semua orang diharuskan untuk menyerangnya. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya pintu besar pun terbuka dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah semua orang bekerja keras dan sampailah membuka pintu gerbang tersebut, segera Sang Wuji pun mengajak semuanya untuk memasukinya. Tak basa-basi, semua orang pun masuk, begitupun dengan Lord Qingchen yang juga mengikuti mereka. Pintu itu pun kembali tertutup. Di dalam sana situasi sangatlah tenang. Di sana hanya terlihat bangunan tua hingga sebuah tangga panjang dikelilingi oleh sebuah pilar. Semua orang yang telah memasukinya mulai merasa khawatir akan tempat ini. Begitupun dengan Lord Qingchen yang kini mulailah memeriksa semua tempat yang ternyata di setiap pilar terdapat sebuah batu berbentuk monster yang sangat ganas. Lord kita juga nampak merasakan adanya sesuatu. Dia bilang kepada semuanya untuk berhati-hati dan tetap waspada karena tempat ini sangatlah aneh. Akan tetapi berbeda dengan tiga tetua Sang Wuji, tetua Wei dan tetua Hua yang kini terus berjalan maju tanpa memikirkan adanya bahaya. Tetua Wei merasa penasaran siapakah yang dulu membangun tempat ini sehingga terdapat batu besar berbentuk serangga dan beberapa monster lainnya. Dengan adanya batu-batu ini, Tetua Wei menganggap kalau yang telah membangun ini pastilah mengira semua batu ini sebagai sesuatu yang kuat dan itu sangatlah konyol. Kan tetapi setelah sesaat perkataan itu diungkapkan, tiba-tiba semua batu serangga mulai bergerak dan di sana juga muncul suara aneh yang membuat Jiruyu pun menjadi panik. Ternyata semua suara itu bersumber dari batu serangga yang mulai berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Artinya semua batu yang tadi diam kini mulai bergerak dan mulai melakukan serangan. Pada saat ini semua orang nampak terkejut tak terkecuali Tetua Wei yang langsung bereaksi ketika ada serangga yang menyerangnya. Menggunakan bilah pedangnya, Tetua Wei berhasil mengalahkannya. Dengan sombong Tetua Wei mengatakan dari manakah serangga ini sehingga berani melakukan serangan kepadanya. Awalnya Tetua Wei merasa kalau pertarungannya udah selesai. Akan tetapi perkiraan itu salah, di mana serangga yang bangkit di tempat ini tidak hanya satu, melainkan semua batu di sana mulai bergerak yang bahkan serangga yang tadi dia tebas kini mulai hidup kembali. Dari sinilah semua orang pun menjadi panik dan terlihat semuanya dikepung oleh pasukan serangga. Meski begitu Lord Qingchen tetap tidaklah gentar. Dengan kemampuannya ia pun kemudian bergerak melakukan serangan dengan bilah pedangnya.
Namun di saat itu Lord Qinshan benar-benar menjadi kaget, yaitu dengan tubuh dari serangga ini yang sangat keras. Selain Xiansu, di sana Chen Sisi dan juga Jiruyu juga mulai beraksi, yaitu melakukan pertarungan dengan monster serangga. Setelah beberapa tebasan dilancarkan, Lord Qinshan nampak menyadari akan sesuatu, yakni dia bergumam jika serangga ini hanyalah ingin menguji kekuatan semua orang saja. Meski begitu, serangan dari semua serangga sangatlah berbahaya. Terbukti ketiga tetua haruslah bekerja keras untuklah membela diri. Yang bahkan, saking kuatnya serangga ini satu persatu dari anak buah mereka sampai meregang nyawa. Setelah situasi mulai sangat mengkhawatirkan, barulah Sang Wuji meminta semua orang untuk mengerahkan semua kekuatannya demi keluar dari tempat ini. Bisa dilihat semua orang tidak lagi bertarung melainkan berlari untuk keluar dari dimensi ini. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama, semua orang pun berhasil melarikan diri memasuki sebuah formasi. Dan di sana juga semua serangga kembali menjadi batu. Pada saat ini situasi di tempat mereka sudah sangat tenang. Di sana tidak ada lagi para monster yang berani mengejar. Sang Wuji bertanya pada semuanya apakah semuanya baik-baik saja. Jelas salah satu dari anak buahnya nampak merasa kesal, yaitu dengan situasi yang dia alami. Bahkan selain daripada itu ia juga menyinggung Lord Qinshan yang sangat pengecut selalu berlindung di balik wanita. Sontak aja perkataannya itu membuat Xiansu menjadi kesal. Dia bahkan bersiap menyerang dengan menggunakan bilah pedangnya. Awalnya pertarungan mereka akanlah terjadi tapi Sang Wuji menghentikannya. Dia berusaha menenangkan semua orang tak terkecuali Xiansu. Dia meminta maaf menangkupkan tangan, meminta semua orang bekerja sama dikarenakan tempat ini sangatlah berbahaya. Dengan tegas Xiansu bilang jika di antara mereka lagi ada yang berani meremehkan Qinshan, maka dirinya akan bertindak kejam. Mendengar ini, semua orang tidak ada lagi yang berani bicara. Yang ada, pria tadi pun hanya bisa marah di dalam hatinya. Semua orang pun akhirnya setuju dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Pada dimensi ketiga dari reruntuhan ini, di awal situasi pun sangatlah tenang, tampak tidak ada bahaya yang terdeteksi. Semua orang berjalan cukup santuy yang bahkan Lord Qinshan juga tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Kan tetapi meski begitu semua orang tidak sesantuy yang dulu karena mereka sudah paham dengan tempat ini yang pasti memiliki sebuah bahaya. Di tempat itu terlihat begitu banyak kristal biru yang dihinggapi seekor kunang-kunang. Saat ini tidak ada kejanggalan sampai akhirnya satu kunang-kunang tiba-tiba meledak di pundak seseorang. Semua orang benar-benar terkejut dengan ledakan itu dan semua mata langsung tertuju pada pria ini. Seketika aja mata si pria menjadi merah yang nampaknya dia langsung kesurupan, tidak terkendali melakukan serangan membabi buta. Dari belakang Lord Qinshan sudah memahaminya kalau kesurupan ini bersumber dari ledakan kunang-kunang yang bisa merusak jiwa. Bisa dilihat ledakan dari kunang-kunang ini tidak hanya merusak jiwa aja, melainkan juga bisa mengubah tubuh menjadi debu. Pada saat ini semua orang begitu ketakutan dan lalu mereka semua melihat pada kelompok kunang-kunang yang mulai bergerak mengarah pada mereka. Jelas aja semuanya panik dan lalu berlari kabur dari kejaran kunang-kunangnya. Pada pelarian itu sesekali Jiruyu melancarkan serangan pada kunang-kunangnya. Semua orang sudah tidak lagi peduli dengan apapun dan lebih memprioritaskan menyelamatkan diri dengan berlari sekuat tenaga dari tempat ini. Sang Wuji meminta semuanya agar tidak menyerah, terus berlari menghindari kunang-kunang ini. Namun di saat itu tiba-tiba semua orang pun berhenti karena dikagetkan dengan kelompok kunang-kunang yang sudah hadir di depan mereka, tepatnya mereka sudah terkepung. Dan lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Dapatkah Lord Qinshan keluar dari bahaya ini? Jika penasaran maka Mimin akan lanjutkan di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.